Bagaimana kita, panduan kita untuk mentadabburi Al-Quran, caranya bagaimana kita supaya memahami Al-Quran itu dengan baik, tidak cukup hanya dengan terjemah, tidak cukup hanya dengan membaca, tetapi benar-benar membaca. Beda, membaca sekilas dengan benar-benar baca. Karena itu Al-Quran mengatakan ada dua, ada haqqa tuqatih, ketika bicara tentang ketakwaan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Yang kedua, perintah Allah agar kita membaca Al-Quran ini dengan sebenar-benar bacaan. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih. Orang yang baik adalah orang yang membaca kitab suci dari Allah itu dengan sebenar-benar bacaan. Apa maksud sebenar-benar bacaan? Yaitu dengan mentadaburinya. Insya Allah. Maka mari sama-sama kita hidupkan majelis-majelis tadabbur Al-Quran. Bagaimana kita mentadabburi Al-Quran? Bagaimana kita niatnya ketika mentadabburi Al-Quran itu? Niat kita bukan hanya dapat pahala. Kalau dapat pahala, insya Allah dapat. Satu huruf dapat 10 pahala. Baca surat Al-Fatihah udah nggak kehitung berapa huruf. Ada yang hitung surat Al-Fatihah berapa huruf? Nggak ada yang hitung. Bismillahirrahmanirrahim aja 19 huruf. Berarti dapat 190. Coba sampai waladhdallin. Berapa huruf tuh? Hitung aja sendiri. Kalau tujuannya dapat pahala, semua dapat pahala. Tapi tujuan yang paling tinggi, yang paling puncak dari bacaan Al-Quran itu adalah supaya kita dapat petunjuk dari Al-Quran. Bagaimana kita mendapatkan petunjuk dari Al-Quran? Hanya satu jalannya dan caranya, yaitu dengan mentadabburi Al-Quran. Insya Allah. Makanya, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkar ulul albab. Inilah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad. Dia akan menjadi berkah. Kitab yang berkah. Apa itu berkah? Melimpah kebaikan. Kebaikan buat hidup, kebaikan buat keluarga, kebaikan buat kantong, kebaikan buat akal, kebaikan buat hati, kebaikan buat anak, kebaikan buat negara, kebaikan buat lingkungan sosial masyarakat kita. Semuanya mubarak. Quran itu kitab yang penuh dengan keberkahan, yang akan memberkahi seluruh aspek kehidupan kita. Tapi syaratnya satu, kata Allah, dia nggak bisa cuma dibaca. Kalau Al-Quran ingin memberikan keberkahan buat hidup kita, dia harus apa? Liyadabbaru ayatihi. Kita sebagai umat Rasulullah yang diberikan Al-Quran ini kepada kita dari Allah, kita harus mentadabburi ayat-ayatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Westol Victoria yang insya Allah mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat-sehat semua. Alhamdulillah cukup ramai. Tadi kita sudah mulai dengan sholat subuh berjamaah, diimami oleh saudara kita, adik kita, Ustaz Taufik Rahman. Saya sangat senang masjid ini alhamdulillah kemudian terus berkembang. 2014 saya kemari, saya masih ingat betul, hampir setiap subuh saya mengisi di tempat ini. Kalau masih menyimpan file YouTube-nya itu saya lihat masih ada ternyata. Masih ada ya, kajian Ramadan bulan Juli 2014. Ada yang tanggal 10, tanggal 11. Memang saya di tanggal-tanggal itu, saya sedang berada di sini gitu ya. Karena 2014 itu, saya diundang untuk safari Ramadan selama 1 bulan penuh. Minggu pertamanya itu di Melbourne. Minggu kedua saya pindah ke Brisbane. Minggu ketiga balik ke Sydney.
minggu keempat terbang lagi ke Perth, ya. Dan khutbah Idul Fitri di Konjen, Republik Indonesia di Perth. Banyak sahabat-sahabat saya, jamaah sini yang masih saya kenal wajahnya, tapi tidak sedikit juga yang sudah tidak ada barangkali ya. Karena banyak yang senior-senior waktu itu. Di sini ada Kang Ade tadi saya lihat, ada Pak Widodo, ada dulu ketua DKM-nya Pak Aru. Mana Pak Aru? Ada? Kemana beliau? Lagi pulang? Atau lagi uzur ya? Saya seminggu itu ditempatkan stay-nya di rumah Pak Merdi, senior juga di sini, tapi nggak tahu apakah ada di sini, masih ada atau tidak. Ada ya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Marilah kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat, karunia, taufik dan hidayahnya. Dan alhamdulillah itu bukan hanya ketika kita mendapatkan nikmat karunia Allah. Ketika di dalam surah Al-Fatihah ayat dimulai setelah basmalah itu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Setelah Allah memperkenalkan kita dengan asma-Nya, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, lalu kemudian kita disuruh atau diperintahkan olehnya untuk senantiasa menyampaikan atau mengucapkan segala puji bagi Allah. Alhamdulillah itu bukan hanya pujian bagi Allah ketika kita mendapatkan karunia nikmat. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah bisa juga bahkan dianjurkan oleh para ulama untuk kita ucapkan ketika bahkan kita mendapatkan musibah. Tadi Pak Agus menyampaikan ayat tentang musibah. Ma asabakum min musibatin illa biiznillah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Kenapa kita mengucapkan alhamdulillah bukan hanya ketika dapat nikmat? Bahkan ketika kita dapat musibah pun kita mengucapkan alhamdulillah. Tentu bukan dalam konteks ketika ada tetangga atau anak kita, nauzubillah ya, jangan sampai ya, terpapar LGBT lalu kita mengucapkan alhamdulillah, enggak. Tentu enggak begitu konteksnya. Tetapi kita mengucapkan alhamdulillah ketika dapat musibah itu, pertama, minimal kita mengucapkan alhamdulillah kalau dapat musibah itu kalau adalah 4 hal. Pertama, kita mengucapkan alhamdulillah bahwa ternyata musibah yang kita alami itu tidak lebih besar dan tidak lebih berat daripada ujian dan cobaan yang dihadapi oleh orang lain. Maka kita mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ya. Kalau kita baru kehilangan dompet, alhamdulillah. Tetangga sebelah hilang mobilnya. Atau bahkan hilang istrinya, kabur dari rumah. Nah, itu musibah. Maka kita mengucapkan alhamdulillah cuma hilang. Yang kedua, kenapa kita mengucapkan alhamdulillah kalau dapat musibah? Ketika Allah mengkaruniakan kepada kita untuk bersabar. Banyak orang dapat musibah nggak sabar. Ya. Banyak orang dapat musibah kerjanya mencela, mencaci, tidak ridho kepada keputusan Allah, tidak senang dengan takdir Allah, kemudian menyalahkan lingkungannya, menyalahkan orang lain. Nah itu musibah beneran itu. Ya. Selain dia dapat musibah, ketika dia mencela Allah, mencela lingkungan sekitarnya, itulah musibah dia yang kedua. Maka kalau kita bersabar menerima musibah itu, maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ketika Allah memberikan petunjuk, bimbingan kepada kita untuk mengucapkan istirja, tadi ayatnya itu. Jadi kalau kita dapat musibah lalu bilang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berarti kita dapat bimbingan dari Allah. Sebab banyak orang yang dapat musibah, ya,
Dia tidak ingat kepada Allah, dia tidak berserah diri kepada Allah, ya. Sehingga apa? Dia jauh dari bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat ini penting, Pak. Kenapa kita mengucapkan alhamdulillah ketika dapat musibah? Kalau musibah itu tidak terkait dengan agama kita. Agama itu ada 5 yang disebut dengan maqasidus syariah. Menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta, dan menjaga kehormatan. Ya. Menjaga agama selama kita masih bisa sholat, kita masih bisa berjamaah, maka musibah apapun kita anggap kecil. Alhamdulillah. Tapi kalau orang udah nggak mau berjamaah, udah tertutup hatinya, nggak pernah mau baca Quran, nggak pernah mau ngaji, ya, bahkan memusuhi ahli masjid, nah itu musibah. Itu musibah agama. Nauzubillah min. Apalagi kalau ada yang terpapar aliran sesat pendukung LGBT, nah itu musibah. Kenapa? Agamanya diserang, agamanya terpapar oleh virus-virus liberalisme, lalu kemudian dia tidak merasa ada masalah. Itu musibah yang sebenarnya. Kalau musibah, makanya Nabi SAW berdoa bagaimana? Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah kami itu ada pada agama kami. Ya. Jadi kalau musibah anak sakit, istri sakit, ngambek istrinya, itu masih kecil, Pak, ya. Tenang, Pak. Kalau istri ngambek itu biasa, ya. Ya, enggak. Tapi ngambeknya, kalau nggak ngambek itu luar biasa, ya. Betul kan? Betul? Alhamdulillah. Jadi kalau istri cuma ngambek, anak nakal sedikit, ya, sakit, itu masih biasa. Kita masih mengucapkan syukur kepada Allah, alhamdulillah, nggak lebih parah dari ini. Tapi kalau musibah itu sudah berkait dengan agama, ada di antara kita yang hatinya cenderung membenarkan praktek-praktek kemungkaran, itulah musibah kita yang sesungguhnya. Karena kemungkaran itu akan mengikis dan akan menghancurkan dasar-dasar agama kita. Oh, jauhin dikit. Oke, baik. Rupanya harus belajar dari imam. Tadi imam suaranya enak karena pas ininya, ya. Sekarang sudah pas? Ya. Karena biasanya speaker mic di Indonesia ini harus didekatkan itu. La taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah kami dalam agama. Dan jangan kau jadikan wala taj'alid dunya, jangan kau jadikan dunia ini sebagai cita-cita ambisi tertinggi kami. Itu doanya Rasulullah. Bukan berarti kita nggak boleh berdoa minta kepada Allah hajat, ya Allah lunasin utang. Boleh. Yang masih jomblo kayak Ustadz tadi, imam, ya Allah beri saya jodoh. Boleh nggak? Boleh. Tapi itu bukan cita-cita dan ambisi tertinggi. Sebab cita-cita dan ambisi tertinggi kita adalah bisa masuk surga, insya, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa orang yang dijauhkan dari siksa api neraka dan dia dimasukkan ke dalam surganya Allah, maka dia telah beruntung. Ini kriteria keberuntungan seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak yang dirahmati Allah, ketika saya tadi sampaikan itu, sebenarnya itu adalah bagian dari tadabbur Al-Quran. Bagaimana mentadaburi Al-Quran? Ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa kaitannya? Menyebut nama Allah, kaitannya dengan musibah, kaitannya dengan kehidupan kita. Kenapa ayat pertama setelah basmalah itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Dan itu kita baca setiap hari. Ketika minimal kita sholat, setiap rakaat kita baca surah Al-Fatihah. Kemudian kenapa kita baca
Ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kami hanya menyembahmu, satu-satunya Engkaulah yang kami sembah. Dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Lalu kemudian diikuti dengan doa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami ke jalanmu yang lurus. Apa definisi jalan yang lurus? Apakah siratal mustaqim itu seperti yang kita bayangkan, sering kita dengar, itu adalah jembatan menuju sorga, di bawahnya neraka yang tipisnya, tajamnya seperti rambut dibelah 7, kata istilah dulu kita masih anak-anak itu dengar ya. Itu bukan siratal mustaqim, itu sirat. Kalau siratal mustaqim itu adalah agama Islam. Itu adalah Al-Quran. Itu adalah petunjuk sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menghimpun bagaimana? Menghimpun jalan hidupnya, biografinya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Ini pesan dari Allah. Kalau kamu hidup di dunia ini, ya, hidup di dunia ini sekali Pak ya. Sekali. Nanti hidup yang di akhirat itu lain lagi. Hidup di dunia kata Allah cuma sekali dan jangan coba-coba. Jangan trial and error. Ada orang hidup di dunia ini trial and error. Ya, kalau nikah nggak masalah trial and error ya. Tapi sekali hidup di dunia ini, jangan coba-coba. Jangan sembarangan, jangan sembrono, jangan asal jalani hidup itu sesuai dengan kemauan kita, selera kita. Tapi jalani hidup itu dengan memohon petunjuk kepada Allah. Ya Allah, tunjuki kami jalanmu yang lurus. Jalan yang seperti apa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya, jalan hidupnya hamba-hamba yang telah Engkau berikan karunia nikmat kepada mereka. Jadi tipe manusia yang hidup di dunia ini ada dua. Ada yang sukses dan ada yang gagal. Maka kalau Anda hidup di dunia, jangan sekali-kali coba-coba mengikuti jalan orang yang gagal. Tapi Anda harus mengikuti jalan hidupnya orang-orang yang terbukti sukses di dunia, sehingga mereka selamat di akhirat. Siapa jalan mereka? Yaitu para an-nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin. Yaitu jalannya para nabi, jalannya orang-orang saleh, jalan hidupnya para syuhada, dan jalan hidupnya siapa? Siddiqin, orang-orang yang jujur dalam keimanannya. Makanya di hari-hari ini, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, ini tanggal berapa? Bapak Ibu? Tanggal 7 Zulhijjah. Kalau ditanya hari Zulhijjah, kata orang Sunda jangan ngahulang. Bingung kapan mulainya? Di sini mah mulainya sama. Halo? Assalamualaikum. Mulainya kapan? Hari Senin kemarin, ya. Tanggal 1 19 Juni itu ketetapan Grand Mufti Australia, ya. Jadi semua sama nih. Ya, jadi jangan bingung-bingung, tanggal berapa hari ini ya Zulhijjah? Apa mungkin beda? Enggak beda. Kalau di Indonesia mungkin bisa berbeda, ya. Tapi nggak masalah, ya. Bukan soal perbedaannya dalam hal ini, tapi kita harus paham. Ini kita berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kenapa Allah agungkan 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini? Adalah dalam rangka kita meniti dan meniru jalannya orang-orang yang sukses di dunia. Siapa orang sukses di dunia? Apa Bill Gates? Siapa itu yang penemu Apple? Siapa namanya? Steve Jobs. Sampai difilmin. Apa yang dibikin film, apa yang sukses itu adalah seperti Michael Jackson, Marilyn Monroe? Enggak. Bukan itu orang sukses. Sukses secara materi, iya mungkin. Tapi itu pun sangat rapuh. Sukses secara popularitas mungkin. Tapi ujungnya bunuh diri. Itu nggak bisa dijadikan contoh dan tauladan kita itu. Tapi yang betul-betul kriteria orang-orang yang sukses, yang harus kita tiru dan teladani jalan hidupnya mereka ini adalah
yang terbukti sukses dan direkam, dicatat oleh Allah yang maha mengetahui sejarah umat manusia ini, terekam jalan hidupnya ada di dalam Al-Qur'an. Ya, oke, kalau mau cari siapa jalan hidup orang sukses, buka Quran. Insya surat Ibrahim, itu nama Nabi Ibrahim. Buka. Ada apa dengan Nabi Ibrahim? Ada surat Nuh dalam Quran, Nabi Nuh. Ada apa dengan Nabi Nuh itu? Kenapa dia dibilang sukses? Ada surat Muhammad. Ada apa dengan nama Muhammad? Kenapa dia menjadi nama surat dalam Al-Quran? Ada surat Maryam, ibunya Nabi Isa. Ya, Nabi Isa itu orang sukses, hebat. Tapi nama yang menjadi surat Al-Quran adalah nama ibunya, bukan nama Nabi Isa. Subhanallah. Ya. Ada Ashabul Kahfi di dalam Al-Quran, jadi nama surat Al-Kahfi. Alhamdulillah, itu orang sukses. Ya. Maka ketika Anda baca setelah surat Al-Fatihah, ada surat apa namanya? Al-Baqarah. Tahu ibu apa arti Al-Baqarah? Sapi betina. Kenapa disebut namanya sapi betina di situ? Kenapa enggak sapi laki-laki? Sapi jantan? Hah? Karena memang kisahnya ada di dalam surat Al-Baqarah itu, ya, mulai dari ayat 64 sampai 70 itu kisah tentang sapi betina. Sapi betina, ya, itu syarat dari Allah untuk menguji Bani Israel. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sungguhnya Allah perintahkan kamu, wahai Bani Israel, menguji kamu dengan apa? Supaya kamu menyembelih sapi betina. Nah, itu ujiannya. Kalau Nabi Ibrahim disuruh sembelih siapa? Putranya Ismail. Ya. Di surah Al-Baqarah itu, di juz yang pertama, itu sudah disebutkan kriteria hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah pilihan, hamba-hamba Allah yang bisa menjadi contoh tauladan buat kehidupan kita menuju siratal mustaqim. Apa kisah di dalam surat Al-Baqarah? Ada 3. Di juz yang pertama, silakan dicek, mulai dari kisah Nabi Adam, dia sebagai khalifah pertama di atas muka bumi, ini punya potensi sukses dan gagal. Suksesnya ada di surat ayat 30, Al-Baqarah ayat 30 sampai 39. Tapi berpotensi gagal. Kalau khalifah di atas muka bumi ini, dia tidak konsisten kepada petunjuk Allah, tidak komitmen kepada petunjuk Allah, tidak mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Allah, bisa tergelincir. Dan itu dicontohkan di dalam kisah Nabi Adam ketika dia dan istrinya tergelincir memakan buah khuldi. Ada suksesnya, ada gagalnya. Yang kedua, kisah setelah itu ayat 40 sampai berapa? 123 kalau tidak salah. Ayat 40 sampai 123 surah Al-Baqarah. Ya. Itu cerita tentang apa? Kisah tentang Bani Israel. 82 ayat. Ya, ini bicara tentang kisah Bani Israel yang suka membangkang, yang suka mangkir dari perintah Allah, terutama Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa alaihis, termasuk kisah tentang sapi betina. Ini adalah ujian Allah berikan kepada kita melihat siapa yang contoh manusia-manusia yang gagal. Dikasih contoh nih kita. Siapa manusia yang gagal di atas muka bumi ini? Contohnya adalah Bani Israel. Yang disebutkan kisah mereka itu di dalam ayat Al-Baqarah 40 sampai 80, 123.
Apa penyebab kegagalannya? Salah satunya yang paling inti adalah kisah tentang sapi disuruh nyembelih sapi betina, bukannya langsung dikerjain. Ya, seperti halnya siapa? Nabi Ismail disuruh sembelih, ayo siap gitu ya. Jadi kalau dapat perintah Allah teh jangan nunggu-nunggu, jangan engke-engke, diengke-engke kata orang Sunda. Ya. Jangan kumaha engke dan jangan engke kumaha. Ya. Harus saat itu juga siap. Mirip tentara, Pak. Kalau tentara boleh menolak perintah komandan? Boleh nggak? Nah, di sini ada Pak Agus tuh bapaknya dulu tentara ya, tidak salah ya. Ya. Adik beliau bintang 2 TNI Angkatan Darat. Oh, tentara itu nggak boleh. Siap dan. Nggak boleh bilang, ntar dulu, dikepret loh. Atau bisa dimutasi, bisa dicopot dari jabatannya. Perintah presiden, instruksi itu paling tinggi. Karena panglima tertinggi TNI itu adalah presiden. Ya. Bapak Ibu dirahmati Allah. Ketika disuruh diperintahkan untuk apa? Untuk menyembelih sapi betina, mereka banyak tanya, banyak bacot kata orang zaman sekarang ya. Nabi Musa, ini sapi betinanya kayak apa? Warnanya apa? Tinggi pendeknya berapa? Ya. Fungsinya buat apa? Hayu, ditanya seluruhnya sampai bingung Nabi Musa juga mau jawabnya bagaimana. Ya. Coba kalau disuruh itu langsung nggak pakai kriteria model apa, itu sebenarnya bukan mereka bertanya untuk kebenaran, tapi mereka bertanya-tanya. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, kan gitu ya. Ini nanyanya Bani Israel ini bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk mencari celah supaya tidak bisa melaksanakan perintah Allah. Ya, makanya mereka dikutuk, mereka dimurkai oleh Allah. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Musa ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Gitu. Orang-orang kafir dari Bani Israel itu dilaknat dengan lisannya Nabi Daud dan Nabi Isa putra Maryam. Ada dalam Al-Quran. Kenapa? Karena mereka mangkir, nggak suka diatur oleh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kisah inilah yang ayat 82 di surah Al-Baqarah juz pertama itu, itulah yang kemudian disingkat, diringkas oleh Allah dengan apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu belajar baca Fatihah dulu saya tuh 3 minggu. Ya, sampai sebulan. Itu di pondok begitu. Pondok Quran saya sanawiyah, ya. Nggak bisa baca menghafal juz amma itu kalau tidak lulus surat Al-Fatihah dulu. Ya, sebulan itu lumayan cepat saya tuh. Yang lain ada yang 3 bulan, yang lain ada yang 6 bulan baru selesai baca Al-Fatihah doang. Untuk tajwidnya, makharijul hurufnya, panjang pendeknya harus pas. Ya. Nah, kalau di sini baca Fatihah cuma tadi berapa menit. Itu masih untung Bapak Ibu ya. Nah, itu. Kalau mau dapat sertifikat, ya nilainya A itu ya, nah itu harus 3 bulan minimal. Jadi jangan pengen cepet-cepet itu belajar surat Al-Fatihah itu ya, bisa benar bacanya. Itulah yang diringkas dari 82 ayat perilaku Bani Israel yang suka mangkir dari perintah Allah. Inilah yang melahirkan 2 jenis kelompok manusia, yang satu diberikan stempel oleh Allah. Mereka orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yaitu al-Yahud, umat Yahudi. Dan ad-dhalin, stempel yang kedua, diberikan kepada orang-orang yang dikatakan oleh Allah sebagai orang-orang yang tersesat, yaitu an-Nasara. Ya, maka itu untuk mencontoh menjalani kehidupan kita ini, kita harus punya contoh yang sempurna, prototip yang sempurna.
Yaitu di dalam Al-Quran disebutkan 2 ayat tentang uswatun hasanah. Satu untuk Nabi kita Muhammad SAW. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah di surat Al-Ahzab. Dan satu lagi di dalam surah Al-Mumtahinah. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Yaitu untuk Nabi kita Ibrahim alaihis salam. Nah, setelah 82 ayat surat Al-Baqarah itu, masuklah ayat 124, 25, 26, 27 sampai akhir juz yang pertama. Itulah contoh manusia-manusia yang sukses. Siapa? Yaitu keturunannya Nabi Ibrahim, para nabi-nabi yang saleh, yang tidak berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Maka ketika Nabi Ibrahim diungkapkan di dalam ayat itu surat Al-Baqarah wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Nabi Ibrahim lulus dari semua ujian-ujian, termasuk ujian apa? Ujian pertama ketika beliau di kampung halamannya apa? Mencari Tuhan, lihat matahari, lihat bulan, nggak cocok. Sampailah dia sampai kesimpulan, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima. Ya? Wa makana wa ana awwalul muslim. Ujian yang kedua ketika Nabi Ibrahim di masa muda, dia sangat kritis kepada kemungkaran, penyembahan berhala. Kemudian dia hancurkan patung-patung berhala. Yang kecil-kecil disisakan patung berhala yang paling besar. Dan kapak yang beliau gunakan untuk menghancurkan berhala-berhala itu ditempel atau ditambatkan di tangan patung berhala yang paling besar. Lalu kemudian kita tahu ceritanya, kisahnya dalam surah Al-Anbiya. Beliau kemudian dibakar hidup-hidup. Ujian. Ujian yang ketiga, setelah itu beliau keluar dari dari tanah kelahirannya, mendapat mandat dari Allah untuk berdakwah di Palestina, di Kanaan. Ujian ketiga apa? Ujian kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah lebih cinta kepada Allah atau lebih mencintai makhluk Allah? Itulah terjadi ujian apa? Penyembelihan Nabi Ismail. Tahu ceritanya? Tahu ceritanya kenapa Allah uji Nabi Ibrahim? Diperintahkan untuk menyembelih Ismail? Tahu nggak? Halo? Assalamualaikum. Tahu? Dari mana ceritanya? Malam tanggal 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim mimpi. Mimpi ada suara, wahai Ibrahim, laksanakan janjimu, nazarmu seperti yang kamu ucapkan. Nabi Ibrahim bingung. Bangun mimpi, apa nazar saya ya, janji saya? Oh, dipikir-pikir, oh iya, ini udah punya anak namanya Ismail dulu, sebelum punya anak Ismail, namanya Ismail sekarang itu. Beberapa tahun yang lalu, belasan tahun yang lalu, Ibrahim itu ternyata pernah bernazar. Dia ini orang yang sangat dermawan, orang yang sangat mudah untuk berbagi dan senang untuk berkurban, senang berkurban, sembelih hewan, ternak, binatang untuk dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Itu belum ada syariat ibadah kurban seperti kita sekarang. Tapi sebagai tanda dia rasa syukur kepada Allah, mencintai Allah Ta'ala, dia sembelih. Waktu itu dia sembelih 1000 ekor domba, 300 sapi, 100 ekor unta. Ada yang korban begitu seorang sekarang? Halo? Kali orang Melbourne, jamaah Westall dikumpulin nggak sampai begitu ya. Masya Allah. 1000 domba, 300 sapi, 100 ekor unta, dipotong sendiri pakai tangannya. Kuatnya Nabi Ibrahim itu. Luar biasa. Sehingga mengundang kekaguman dari orang-orang.
Ih, luar biasa Ibrahim. Ya, hebat, luar biasa. Cuma satu kurangnya Ibrahim itu kata orang-orang. Belum punya anak, gitu. Nah, makanya jangan sekali-kali nyebut tuh. Kalau orang belum punya anak lalu ditanya, udah punya anak belum? Jangan ditanya. Karunya, kata orang Sunda. Ya, kesian. Nanti udah nggak mau datang lagi jamaah di Westo. Karena tanyanya setiap hari ketemu, terus punya anak nggak? Gitu ya. Atau kalau lebaran datang ke rumah mertua, ipar pada nanya, udah punya anak belum? Tahu nggak punya, masih nanya lagi kan gitu. Bikin kesel hati. Subhanallah. Nah dari situlah omongan itu, lalu kemudian Ibrahim tanpa dia sadari, dia mengatakan, jangankan 1000 domba yang saya kurbankan ini, 300 sapi yang saya kurbankan ini, 100 ekor unta yang saya kurbankan ini, kalau Allah, nih, terucap nih, kalau Allah memberi saya seorang putra, dan dia perintahkan untuk sembelih, saya akan sembelih. Keluar ucapan itu. Ya belasan tahun mungkin udah lupa, tapi dia kemudian ingat tuh. Oh iya ya. Tapi masih bingung. Ini namanya hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah itu hari perenungan. Merenungi mimpi itu. Tanggal 8 Zulhijjah. Bingung, ini siapa yang ngomong? Apa benar dari Tuhan? Dari Allah atau dari setan? Jangan-jangan mau coba uji saya gitu ya. Masa iya? Allah suruh saya sembelih anak sendiri kan begitu. Ya, ini jangan-jangan iblis nih, setan nih. Ya, akhirnya beliau mimpi lagi malam 9 Zulhijjah itu. Sama mimpinya, ucapan yang sama. Hai Ibrahim, laksanakan nazarmu itu. Dia mikir lagi. Baru malam 10, mimpi lagi. Baru tanggal 10 Zulhijjah itu, mimpi itu disampaikan kepada putranya Ismail, sehingga dibunyikan peristiwa itu, ya, dibunyikan oleh Allah dalam Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Al-Quran tidak meriwayatkan sejarah itu, maka kita mungkin tidak akan pernah tahu. Di mana? Surat As-Saffat ayat 100 sampai 110. Silakan dibuka. Halo, surat As-Saffat di mana letaknya? Setelah surat Yasin. Nah, ibu-ibu mah hafal surat Yasin itu ya. Kamu Kang Ade itu. Dari kecil baca surat Yasin sampai lecek surat Yasin itu. Oh. Surat Al-Baqarah enggak lecek. Jarang dibaca masalahnya. Cangkel kenapa? Baca surat Al-Baqarah tanya baca Yasin we tiap malam Jumat. Setelah surat Yasin dan surat As-Saffat. Itulah kisah di mana Allah merekam, ya, menyampaikan sejarah itu utuh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadi pelajaran dan menjadi syariat buat kita umat Rasulullah SAW. Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Oh, dimulai dari ini. Rabbi habli minas salihin. Itu doanya, doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, berikan saya anak yang saleh, keturunan yang saleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim dengan seorang putra yang penyabar, penyantun. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Ketika anaknya Ismail sudah diberikan oleh Allah, dikaruniakan. Nah, kelahirannya itu dicatat di dalam surah Ibrahim ayat berapa? Halo? 37. Wa idh bawwa'na li Ibrahim begini, ayatnya mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Ayatnya itu bukan bait bawwa'na, apa? Lupa itu ya. Rabbana, itu doa juga. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, aku tempatkan anak
anakku, keturunanku di lembah yang tidak ada tumbuhan sama sekali. Artinya apa? Nggak ada sumber mata air, nggak ada kehidupan. Gersang Mekah waktu itu. Sampai sekarang, kalau ada tumbuh-tumbuhan, ada buah-buahan, sayur melimpah, itu karena impor dari luar ya. Bukan dihasilkan oleh Mekah. Itu negeri itu nggak bisa ditanami apa-apa. Oh, kemarin ribut tuh. Wah, tanda kiamat, oi. Oh, Gunung Mekah jadi hijau. Itu mah bukan hijau tumbuhan, tanaman kayak di Melbourne. Bukan. Itu mah rumput. Saking dinginnya, itu dia dia itu ada vegetasi yang ringan ya. Nah, itu biasa. Kalau di Jakarta nih musim hujan, itu di pinggir gotnya aja ya. Ada got ya kalau di Jakarta itu ya. Itu kan tumbuh tuh tumbuh-tumbuhan ya, karena sering air hujan ya. Nah kayak begitu, nanti kalau udah nggak musim hujan ya nggak ada lagi tumbuh-tumbuhannya. Itu gurun yang hijau kemarin di Arab itu, ntar kalau musim panas udah nggak ada, hilang dia. Jadi bukan vegetasi yang yang mengakar kemudian rimbun tumbuh pohon-pohon besar, enggak apa. Itu nanti di akhir zaman, belum sekarang, belum waktunya. Biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tempatkan cucu anak generasi keturunanku di lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan di sisi rumahmu ini, Ka'bah Baitullah. Untuk apa? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhanku, supaya mereka bisa menegakkan sholat. Nah, setelah Ismail usianya mencapai usia remaja, dewasa, udah mulai mandiri, itu usia kira-kira 13 tahun. Para ahli tarikh mengatakan, ketika turun perintah menyembelih itu usia Ismail itu sudah 13 tahun, Bapak Ibu. Ya, 13 tahun, zaman dulu beda sama zaman sekarang. 13 tahun anak-anak sekarang masih disuapin sama emaknya. Masih diiketin tali sepatunya. Oh, corokin. Pakai sepatu, pakai baju, seragam, dipakein emaknya. Itu begitu zaman sekarang. Manja. Zaman dulu 13 tahun Pak sudah mandiri, sudah bekerja dia. Makanya nenek-nenek kita, kakek-kakek kita itu dulu, ya nikahnya kan muda Pak. Ya, 16 tahun udah nikah tuh. Si aki-aki itu. Ya. Hari neneknya itu ya. Nenek kita dulu umur 14-15 tahun udah nikah. Makanya anaknya banyak, Pak. 15 satu indung deh. Kenapa? Umur 15 dia sudah menikah, 15 sudah hamil. Tambah belum ada lampu bahala teh. Lampu templok. Tinggal ditiup. Nah, mati udah selesai jadi anak tuh. 15 orang tua kita dulu punya anak, sekarang punya anak 2 katanya kebanyakan. La haula wala quwata illa billah. 4 apalagi, rimpuk. Ya, repot katanya. Ya. Masya Allah. Itu 13 tahun sudah besar, sudah dewasa. Ya, Ibunda Aisyah aja menikahnya umur berapa? 9. Dan membangun rumah tangga dengan Rasulullah umur 11. Itu zaman dulu biasa. Bukan berarti Rasulullah melanggar undang-undang internasional menikahi anak di bawah umur. Ahlul itu. Lain gitu, konteksnya beda. Gitu. Beda konteksnya. Ya, sekarang iya. Kenapa? Karena kita terlambat dewasa. Sistem pendidikan kita ya itu harus berjenjang, harus sekolah dulu, kindergarten, playgroup gitu ya. Masuk kindergarten, masuk lagi SD, masuk lagi SMP, masuk lagi SMA. Habis itu kuliah lagi. Kapan kawinnya? Ini S2 juga belum nikah ini. Sama nasibnya sama saya dulu. S2 belum nikah, pulang masih nunggu lagi 3 tahun. Umur 30 baru menikah. Masya Allah. Ya. Telat Pak kita ini. Jadi telat dewasa dan telat untuk memikul tanggung jawab. Makanya kenapa pemimpin-pemimpin Islam zaman dulu itu, umur 20, itu sudah punya prestasi internasional. Ya. Sultan Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel itu umur 21 tahun.
baru lulus kuliah, udah menaklukkan Konstantinopel, ibu kota dunia pada saat itu. Jadi kata Napoleon Bonaparte, ya, kalau ada dunia ini dikumpulkan kota-kota besarnya, maka yang berhak menjadi ibu kota dunia itu bukan IKN, tapi Konstantinopel. Dan sampai sekarang jadi saksi betapa hebatnya Konstantinopel itu. 1000 tahun nggak bisa ditembus oleh berbagai bangsa-bangsa yang ingin menaklukkan itu, tapi hanya bisa ditembus dan dikuasai sampai saat ini oleh seorang sultan yang berusia masih sangat muda. Untuk ukuran kita masih muda, tapi untuk mereka saat itu sudah sangat dewasa. 21 tahun. Kenapa? Karena umur 12 dia sudah jadi sultan pertama kali. Bapaknya mundur. Ya. Bapaknya resign, pengen istirahat gitu kira-kira ya. Udah dikasih kepercayaan anaknya untuk jadi sultan. Kenapa? Karena saudara tertua laki-lakinya Muhammad Al-Fatih ini sudah meninggal duluan. Konon ada yang mengatakan sakit, ada yang mengatakan diracun, wallahu alam gitu ya. Jadi qadarullah yang dapat ketempahan jabatan ini adalah anak umur 12 tahun. Cuma 2 tahun dia memimpin, tapi sudah belajar tentang kepemimpinan, belajar dia jadi presiden bagaimana, belajar dia bisa memberikan instruksi kepada pasukan tentara dan lain sebagainya. Dan umur 21 tahun dia berhasil menaklukkan Konstantinopel. Ya, jadi jangan heran itu. Kita sekarang telat, makanya umat Islam ini krisis melahirkan pemimpin. Kenapa? Karena setiap keluarga muslim sekarang ini dan lembaga pendidikan Islam, visi pendidikannya tidak bisa melahirkan seorang hamba Allah yang menjadi pejuang tangguh. Kenapa? Karena kita hanya mengikuti kemauan perut. Ya, sekolah buat apa? Buat kerja. Sekolah buat apa? Cari duit. Sekolah buat apa? Bikin rumah yang bagus. Sekolah buat apa? Buat punya kendaraan bagus. Bukan jadi anak yang pejuang sebagaimana dulu generasi peradaban Islam itu melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, falamma balagha ma'ahu saya, kita kembali ke laptop. Inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpi, anni azbahuka, aku sembelih engkau wahai putraku Ismail. Fanzur madza tara, maka apa pendapatmu tentang mimpi itu? Ini bapak ini tanya, luar biasa, dialog dia sama anaknya. Maka dalam Al-Quran itu, pendidikan bapak itu sangat penting. Ya. Lebih penting daripada ibu mendidik anaknya. 21 dialog orang tua dan anak di dalam Al-Quran, ya, itu 18-nya bicara tentang dialog anak dengan bapaknya. Ya, dengan ibunya sedikit. Artinya apa? Orang tua, terutama ayah, itu harus hadir dalam pendidikan anak-anaknya. Mendidik karakter anak-anaknya. Mendidik karakter anak laki-laki supaya dia jadi laki-laki yang tegas, jantan, gitu ya, bukan kemayu, bukan lambai-lambai gitu. Kenapa? Karena jadi anak laki-laki jadi melambai sekarang? Karena nggak dapat contoh dari bapaknya yang tegas, yang firm. Ya. Lebih banyak bergaul dengan ibunya dan saudaranya semua perempuan lagi. Ah, udah. Itu, ya. Bapaknya tidak hadir. Anak perempuan juga harus hadir didampingi oleh bapaknya. Supaya apa? Dia mendapatkan cinta, curahan kasih sayang, sehingga bapaknya inilah menjadi contoh laki-laki yang ideal buat anak perempuannya. Pak, kalau saya mau cari jodoh, saya ingin sosok laki-laki yang bertanggung jawab seperti ayah. Nah, itu berarti ayah itu sukses. Kalau bapaknya nggak dekat sama anak perempuannya, dia akan cari kehangatan dan kasih sayang kepada laki-laki yang brengsek. Itu aja prinsipnya rumus dalam kehidupan rumah tangga itu. Maka dialog itu terjadi. Apa jawaban anaknya Ismail ini? Qala ya abatif alma tu'mar.
wahai ayahandaku, kerjakanlah, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Benarkanlah mimpi itu, dan saya akan menjadi orang yang sabar untuk menerima keputusan dari Allah itu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Subhanallah. Nah, pertanyaannya sekarang, Bapak Ibu ya. Ini waktu sudah mulai jam seberapa nih? Jam 9. Hah? Lanjut? Hah? Ada kegiatan lain? Baik, ada kegiatan lain ya. Saya singkat 10 menit lagi lah ya. Pertanyaannya, kok bisa ayah Ibrahim ini bisa mendidik anaknya, putranya Ismail ini, sehingga anak ini menjadi anak yang sangat patuh kepada Allah, yang menerima keputusan Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Sabar itu jadi kata kunci. Selain takwa kepada Allah. Tadi Pak Agus di awal mengatakan, ya, menyampaikan pada kita semua pentingnya kita bertakwa pada Allah. Dan dari ayat ini, jawaban Nabi Ismail ada tambahan kata kunci yang kedua. Agar kita sukses menjadi orang sukses di dunia, satu, bertakwa kepada Allah. Yang kedua adalah harus punya sifat sabar. Sabar dalam menjalankan perintah Allah itu kudu sabar. Orang kalau disuruh puasa itu karena sabar, Pak. Terima perintah Allah. Sabar disuruh sholat, berjamaah apalagi, sabar. Sabar meninggalkan maksiat, harus sabar. Kalau enggak, ketakwaan kepada Allah tidak ada artinya kalau tidak kita bersabar. Kalau kita enggak sabar menjalani perintah Allah, enggak jadi takwa. Kalau kita enggak sabar meninggalkan maksiat kepada Allah, enggak jadi takwa itu. Makanya kata kunci dalam Quran, bertakwa dan bersabar. Termasuk kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf, surat Yusuf dibaca sama ibu-ibu? Dibaca enggak? Hah? Jangan baca surat Yusuf teh kalau hamil wae teh 7 bulan. 7 bulanan Pak Ustadz. Naon 7 bulanan teh? Ya. Baca surat Yusuf biar ganteng. Nah, kalau bapaknya jelek belum tentu ganteng. Mohon maaf ya. Nah, itu. Jadi baca surat Yusuf itu buat mengambil inspirasi bagaimana kita menjadikan anak kita ini berakhlak seindah Nabi Yusuf. Akhlaknya bukan seganteng Nabi Yusuf. Kalau ganteng mah itu pemberian Allah. Ya, cantik dan ganteng itu relatif, Pak. Tapi kalau jelek itu absolut. Nggak bisa ditukar itu soalnya. Jadi pasrah aja sama Allah lah. Mau kasih ganteng kayak mau jelek, terserah. Tapi yang penting akhlaknya indah dan ganteng, itu yang penting. Apa di ayat 90? Bisa dilihat Bapak Ibu. Anta Yusuf, qala ana Yusuf, wa hadha akhi. Qad mannallahu alayya. Ya. Kemudian innahu mayyattaqi. Nah, di ujung ayatnya itu innahu mayyattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguh siapa saja hamba Allah yang bertakwa dan bersabar, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang yang berbuat baik. Alhamdulillah. Makanya takwa dan sabar harus ada. Insya itulah jalannya orang-orang saleh, jalannya para anbiya, para syuhada, para salihin, para siddiqin. Sehingga kita tidak rabun, kita tidak buta, kita tidak meraba-raba. Jalan orang sukses itu seperti apa? Semua diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka banyak-banyaklah kita mentadabburi Al-Quran. Kalau nggak bisa tadabbur mandiri, hadiri kajian-kajian untuk mentadabburi Al-Quran. Karena kalau kita bicara tentang panduan, seperti tema tadi yang disampaikan, panduan tadabbur akhir zaman, itu saya menulis buku yang keberapa ya, saya lupa itu. 1, 2, 3. Yang ketiga buku saya itu adalah Tadabbur Quran di Akhir Zaman. Cuma saya nggak bawa bukunya. Ya, ini buku yang ke-6, ini buku yang ke-7.
Yang ketiga itu adalah tadabbur Quran di akhir zaman. Dulu waktu saya kemari 2014, saya lebih banyak membawakan tema tentang dua buku yang pertama. Karena waktu itu 2014 kan. Jadi saya baru menghasilkan 2 buku, Pak. Buku pertama adalah kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Yang kedua, tafsir sesat. Jadi saya dulu dikenal di Australia ini ustadz yang suka menyesatkan. Aliran-aliran sesat, tapi bukan menyesatkan manusia, bukan. Aliran sesat ya harus disesatkan gitu ya. Ya kayak Panji Gumilang gitu. Ya kan? Al-Zaitun ya. Kalau dulu sorotan saya itu kepada apa? Virus liberal, hermeneutika, kemudian apa lagi? Ahmadiyah, Syiah ya. Gerakan takfiri, ada takfiriyun juga. Nah, baru 2 buku itu. Jadi saya lebih banyak kajian itu tentang 2 buku yang saya tulis. Nah, yang ketiga setelah itu terbit tahun 2016 ini tadabbur Quran di akhir zaman. Bagaimana panduan kita untuk mentadabburi Al-Quran, ya? Caranya bagaimana kita supaya memahami Al-Quran itu dengan baik, tidak cukup hanya dengan terjemah, tidak cukup hanya dengan membaca, tetapi benar-benar membaca. Beda, membaca sekilas dengan benar-benar baca. Karena itu Al-Quran mengatakan ada 2. Ada haqqa tuqatih ketika bicara tentang ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Yang kedua, perintah Allah agar kita membaca Al-Quran ini dengan sebenar-benar bacaan. Alladzina, itu di surat Al-Baqarah. Atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ayat berapa Ustaz Taufik? Al-Baqarah itu ya. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatih. Orang yang baik adalah orang yang membaca kitab suci dari Allah itu dengan sebenar-benar bacaan. Apa maksud sebenar-benar bacaan? Yaitu dengan mentadabburinya. Insya Allah. Maka mari sama-sama kita hidupkan majelis-majelis tadabbur Al-Quran. Apa yang tadi saya sampaikan hanya beberapa sampel. Ya, bagaimana kita mentadabburi Al-Quran. Bagaimana kita niatnya ketika mentadabburi Al-Quran itu. Niat kita bukan hanya dapat pahala. Kalau dapat pahala, insya Allah dapat. 1 huruf dapat 10 pahala. Baca surat Al-Fatihah udah nggak kehitung berapa huruf. Ada yang hitung surat Al-Fatihah berapa huruf? Halo? Nggak ada yang hitung. Bismillahirrahmanirrahim aja 19 huruf. Berarti dapat 190. Coba sampai waladhdallin. Berapa huruf tuh? Hitung aja sendiri. Ya. Kalau tujuannya dapat pahala, semua dapat pahala. Tapi tujuan yang paling tinggi, yang paling puncak dari bacaan Al-Quran itu adalah supaya kita dapat petunjuk dari Al-Quran. Bagaimana kita mendapatkan petunjuk dari Al-Quran? Hanya satu jalannya dan caranya, yaitu dengan mentadabburi Al-Quran. Insya Allah. Makanya terakhir saya menyampaikan surah Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkar ulul albab. Inilah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad. Dia akan menjadi berkah, kitab yang berkah. Apa itu berkah? Melimpah kebaikan. Kebaikan buat hidup, kebaikan buat keluarga, kebaikan buat kantong, kebaikan buat akal, kebaikan buat hati, kebaikan buat anak, kebaikan buat negara, kebaikan buat lingkungan sosial masyarakat kita. Semuanya mubarak. Quran itu kitab yang penuh dengan keberkahan, yang akan memberkahi seluruh aspek kehidupan kita. Tapi syaratnya satu, kata Allah. Dia nggak bisa cuma dibaca. Kalau Al-Quran ingin memberikan keberkahan buat hidup kita, dia harus apa? Liyadabbaru ayatihi. Kita sebagai umat Rasulullah yang diberikan Al-Quran ini kepada kita dari Allah, kita harus mentadabburi ayat-ayatnya. Sepakat? Kudu sepakat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.